Bagaimana kabarnya dulur-dulur tani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Sinau Tani akan membahas tentang biaya tabela dan tapin ya, atau tanam pindah atau pindah tanam ya, sama saja ya. Dan tentunya yang pertama adalah membahas tentang banyaknya benih yang kita butuhkan ya. Terlebih dahulu saya membahas tentang tabela ya, atau tanam benih langsung. Dalam mempersiapkan benih, tentunya benih yang bagus ya. Ini setiap 1000 meter persegi atau 1 petak ya, umumnya itu kalau sistem tabela itu menghabiskan benih 8 kiloan ya. Dan beda lagi kalau sistem tapin tanam pindah atau pindah tanam yang menyemai benih lebih dulu itu ya, yang baru dicabuti dan ditanam itu per 1000 meter persegi itu menggunakan bibit padi sebanyak 13 kiloan ya. Itu menurut pengalaman yang saya lakukan ini ya. Tentunya ada perbedaan ya antara tabela dan tapin atau pindah tanam ya. Ya selisih antara 5 kiloan ya. Ya tentunya kalau lahan sawahnya itu banyak atau lebar, tentunya akan memperingan ya kalau sistem tabela ya. Tapi sistem tabela itu ada kekurangan dan ada kelebihannya juga ya. Kelebihannya adalah sangat-sangat irit biaya ya kalau diperbandingkan dengan tapin atau pindah tanam ya. Dari segi benih saja itu selisih 5 kilo ya. Itu per petak, per 1 petak 1000 meter persegi ya. Dan pengolahan lahannya pun sama ya seperti tapin tabela. Tapi kalau sistem tabela ini setelah pengolahan tanah ya langsung bisa ditanami ya. Dan selisih waktunya itu antara tapin atau tanam pindah ya, itu kalau tapin itu sudah menyemai benih selama 25 hari sampai 20 hari ya. Tabela ini selisih 10 hari itu panennya sama ya. Artinya kalau menyemai benih untuk tapin sudah 10 hari, baru tanam tabela itu panennya hampir sama ya, tapi lebih dulu tabelanya ya. Karena sistem tapin atau tanam pindah itu sebelum tanam itu dilakukan pencabutan atau daud ya, sehingga dalam penanamannya itu dia bisa stres juga ya, karena setelah dicabut dan ditanam lagi ya, dan membutuhkan waktu 10 hari ya untuk dia hidup kembali atau ngelilir istilahnya kalau dalam pertanian ya. Tapi kalau sistem tabela itu sekali tanam akarnya langsung berkembang ya, seperti menyemai benih itu ya. Dan tidak ada perlakuan pencabutan benih pun tidak ada ya, atau penyemaian benih seperti tapin ya. Tapi kalau tapin atau pindah tanam atau tanam pindah ini menyemai dulu ya, antara 20 sampai 25 hari disemai, setelah itu baru dilakukan pencabutan ya. Dan pencabutan benih atau daud ini pun memerlukan biaya ya.
kurang lebihnya itu per satu petak 1000 meter persegi itu membutuhkan 1 buruh ya, kurang lebihnya itu ya. Untuk buruh ndaut ya seperti ini ya, itu membutuhkan 1-2 orang ya per satu petaknya. Dan tapin pun tentunya membutuhkan tenaga tanamnya ini ya. Kalau di tempat saya itu per satu petak 1000 meter persegi itu 10 orang ya kerja borongnya itu ya. Mungkin di lain tempat itu beda-beda harga atau upah buruh tanam ya. Kalau di tempat saya itu per satu petak kisaran borongan itu 400 ribuan ya. Mungkin di tempat lain harganya tentu berbeda juga ya. Itu pun di era modern seperti ini tuh sudah berkurang ya buruh tanamnya itu ya. Yang muda-muda itu tidak mau meneruskan generasi yang tua-tua itu ya. Dan kebanyakan di tempat saya juga mendatangkan buruh tanam ini dari daerah lain ya, sehingga pertanian atau sistem tanam pindah ini atau pindah tanam ini masih berjalan ya sampai sekarang, karena menurut petani itu dia sudah terbiasa ya mungkin ya. Tapi kalau sistem tabila ya ada juga ya, tapi yang belum terbiasa masih merasa takut ya. Dan ini kalkulasi benih dan buruh tanam dan daudnya ya. Kalau buruh tanam itu sama daudnya itu satu petaknya kurang lebih habis 750 ribuan ya di tempat saya ini. Dan kalau sistem tabela itu bisa ditebar sendiri ya tentunya. Tapi kalau saya sendiri menggunakan alat ya, atau memakai alat untuk menabar itu ya benih padinya ya. Dan perawatan seterusnya pun sama ya seperti sistem tapin, tapi tabila ini tuh penanggulangan rumputnya itu harus betul-betul sangat efektif ya, atau betul-betul di usia 10 sampai 15 hari itu harus betul-betul rumputnya sudah teratasi ya. Dan ini yang menjadi kendala dulur-dulur tani di tempat saya itu sedikit takut karena sulit mengendalikan rumput ya kalau sistem tabela ya. Kadang ada yang kalau yang sudah pandai itu dapat tertanggulangi dengan baik ya, tapi kalau yang baru belajar atau mencoba itu kayaknya ragu-ragu. Terkadang ada yang juga takut kalau rumputnya banyak dan penyepraiannya itu mungkin saja kurang maksimal atau obatnya itu kurang tepat, bisa juga ya, sehingga banyak yang gagal juga ya yang melakukan sistem tabela itu ya. Dan kendalanya adalah cuma satu rumput itu saja ya. Dan perbandingan kalau sudah panen itu ya, ini menurut saya yang sudah melakukan sistem tabela ya, itu dibanding dengan tapin atau tanam pindah tanam itu
ada perbedaan juga ya dalam penghasilan setiap petaknya itu ya. Ini menurut pengalaman saya saja ya, bukannya saya itu membuat kata-kata agar tabela itu bagus dan menghasilkan padi banyak, itu bukan ya, tapi ini hanya menurut pengalaman saya saja yang saya lakukan ya. Perbedaannya itu pasti ada ya. Satu petaknya itu kurang lebih ya selisih 3 karung, kadang lebih ya, tergantung kesehatan dan perawatannya juga ya. Oke, mungkin itu dulu saja ya dari Sinau Tani ya. Dalam video ini hanya saya ingin menyampaikan ya perbedaan biaya atau selisih biaya ya, dan total keseluruhan yang saya lakukan itu perselisihan biayanya itu dalam biaya benih ya, dan biaya pencabutan benih dan buruh tanamnya itu ya, kisaran mungkin 750 ribuan dan ditambah benih 5 kilo tadi ya. Itu kalau di tempat saya ini. Kalau di tempat dulur-dulur tani ya mungkin bisa dihitung sendiri ya. Ini hanya menurut pengalaman saya saja ini ya, dan semua itu ya tergantung dulur-dulur tani ya yang melakukan memilih tapin atau tabela ya. Tapi ini hanya berbagi pengalaman saja ya, mungkin dapat membantu dulur-dulur tani semua ya. Oke, mungkin itu saja dari Sinau Tani ya. Kalau ada salah kata atau tutur kata yang kurang pas, Sinau Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Yang penting jadi petani terus berusaha ya untuk meningkatkan penghasilan padi kita ya. Yang penting maju terus petani Indonesia, jangan pernah menyerah.